Selamat pagi anak-anak Bapak. Pagi. Bagus ya. Oke, bagaimana kabar kalian? Sehat Pak. Ya, puji Tuhan ya. Semuanya sehat-sehat. Kemarin kita berjumpa selalu dengan keadaan sehat. Hari ini pun kita berjumpa kembali untuk memulai pembelajaran kita. Bapak perhatikan memang semua dalam keadaan sehat. Jadi kita bersyukur ya. Kita bersyukur kepada Tuhan, anak Bapak yang ganteng, yang cantik selalu dalam keadaan sehat. Ya kan? Tepuk tangan dulu. Anak Bapak yang Bapak sayangi, mana ketua? Saya Oke Pak. Bang, siapkan dulu Bang. Satu semua. Baik, Pak. Mohon izin Bapak Guru, pimpinan saya beralih. So, seruan. Duduk, siap, gerak. Sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Nah, mana sekretaris? Siap, saya Pak. Bagaimana keadaan teman-teman kita nak? Siap, hadir semua. Hadir semua ya? Tidak ada yang apa? Yang sakit-sakitan? Siap, tidak ada Pak. Ya, semua sehat ya? Sehat, Mana tahu, sehat, Pak. ya kan? Mana tahu ada yang sakit ya kan? Baik, jadi semua hadir, semua dalam keadaan sehat. Sinjo sehat? Siap Pak. Iya. Udah kangen Bapak sama aku nak. Oke, enggak apa-apa ya. Sinjo juga sehat. Oke, anak-anak Bapak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, tapi sebelum itu karena Bapak perhatikan agak dingin mungkin ya, karena cuaca dingin mungkin musim salju di kampung kita ini. Nah, bagaimana kalau kita bernyanyi dulu ya? Siap Pak. Bernyanyi dulu. Oke, siapa yang mau maju ke depan? Oke, silakan Nang. Mohon izin Bapak Guru, pimpinan saya Belali. Mari kita sama-sama bernyanyi. Berkibarlah benderaku, 1, 2, 3, ya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh rakyat Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau, serta rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Oke, tepuk tangan dulu ya. Oke, anak-anak Bapak, Bapak perhatikan masih apa dia? Masih tegang ya kan? Coba dulu goyang-goyang dulu kan kita yuk. Iya. Salam dulu temannya. Kiri kanan. Selamat pagi gitu ya. Selamat pagi anak. Pagi anak begitu. Pagi teman gitu ya. Oke. Ya, biar makin semangat ya. Oke, sudah semua? Sudah? Sudah ya. Oke, bagus. Nah, jadi hari ini kita melanjutkan pertemuan kita. Hari ini kita masuk bab 2 ya. Kita masuk ke bab 2 untuk pertemuan pertama mengenai demokrasi ya. Demokrasi. Nah, kemarin Bapak sudah menyuruh kan? Kemarin kita masih bab 1. Untuk memulai aktivitas kita kemarin Bapak menyuruh untuk kalian membaca mempelajari untuk bab 2 kan? Siap. Ya, Pak. Siapa yang sudah mempelajari gitu ya? Siapa yang sudah mempelajari apa yang kita pelajari hari ini? Ya kan? Siapa yang bisa? Ayo, materi kita. Iya, ada 2 orang ya. Yang mana duluan? Tetap iya, yang paling cantik. Dulunya cantik. Dulunya cantik ya kan? Yang paling apa lah ya? Yang paling imut, ya kan? Oke. Baik, siapa? Saya Pak. Oke, silakan. Jangan cemburu. Baik Pak, jadi kayak yang Bapak bilang kemarin mempelajari di bab 2 ini mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Ya. Jadi Pak, saya yang pelajari itu mengenai demokrasi Pak, bahwa demokrasi itu ialah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Jadi di demokrasi ini Pak bisa saya simpulkan kayak ada hak yang sama antar warga negara di Indonesia ini seperti itu Pak. Ya, ada hak yang sama ya antar setiap warga negara. Silakan, yang paling imut lagi, ya kan? Nanti cemburu kan? Jadi yang saya pelajari tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila ini Pak, yaitu tentang demokrasi.
Demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Maksudnya demokrasi ini kita dapat melaksanakan pemilu. Contohnya kita melaksanakan pemilu untuk memilih presiden. Pemilu itu berasal dari rakyat dan untuk pemerintah tersebut wajib untuk memerintah wilayah kita di sini. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu. Iya, mantap ya anak bapak ya, berarti sudah mempersiapkan ya. Memang seperti itu sekarang. Sebelum gurunya maju sudah maju dia, gitu kan? Itulah dia kan. Sebelum gurunya bangun dia sudah bangun, gitu dia. Berarti sudah mengerti, sudah paham ya kan? Padahal belum bapak ajarkan kan? Belum kita belajar tentang demokrasi bapak dulu kan? Tapi anak bapak sudah memulainya. Terima kasih anaknya. Oke anak-anak bapak, ini kita melanjutkan ya kembali. Nah, jadi sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Nah, kita membahas tentang demokrasi ya. Kalian mungkin sering mendengar demokrasi, baik di internet, di YouTube, di televisi gitu kan, di media massa kan, apa sih demokrasi gitu. Ketika kita melaksanakan pemilu, ya, kebebasan berpendapat, ketika kita hidup mendapatkan perlindungan hukum, itu salah satu contoh kehidupan Demokrasi. Jadi demokrasi itu penting nggak ya? Penting, Pak. Penting ya. Siap ya, Pak. Dalam keluarga juga, dalam di kelas juga penting itu musyawarah ya. Kemudian ketua kelas ya, contohnya si Boru ini ketua kelas. Dipilih kan bukan karena wali kelas ya, tapi karena siapa? Kita. Kalian kan? Siap ya, Pak. Calon dia kemarin kan, cucu saya. Cucu saya. Nah, jadi itu karena apa? Dia voting suara terbanyak. Itu contoh penerapan budaya Demokrasi. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi hari ini kita lanjutkan. Nah, sebelum Bapak menjelaskan ya, materi ini, silakan dulu kalian membaca dulu sebentar, ya kan? Coba dulu dibaca ya halaman 37, ya kan? Coba Bapak kasih waktunya 5 menit ya, 5 menit, ya kan? Nah, di sini ya. Coba dulu kalian. Karena ini kan pertemuan pertama kan? Siap ya, Pak. Coba dulu kalian baca ya. Silakan. Tadi teman-temannya, sekarang coba dibaca dulu sampai 45. Jadi apa? Perhatikan ke depan sambil ya. Ini dia materi yang kita bahas ini ya tentang demokrasi. Jadi ini ada materinya ini. Yang pertama nanti kita bahas dulu ini. Perhatikan. Ini ya indikator pencapaian kita ya, ini materi kita memahami hakikat demokrasi ya, ini dia makna demokrasi ya. Kemudian yang kedua memahami dinamika penerapan demokrasi di Indonesia ya, memahami dinamika demokrasi di Indonesia, bagaimana sih penerapannya gitu, mulai bangsa kita merdeka sampai sekarang. Kemudian yang ketiga 323 mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia gitu ya. Apa sih demokrasi Pancasila? Kita mengkaji penerapan bagaimana demokrasi Pancasila itu dia ya. Jadi materi kita ada 3 ya indikatornya ini. Kemudian dari tujuan ini nanti Bapak harapkan kalian memahami apa itu demokrasi ya, hakikatnya. Kemudian yang kedua memahami dinamika ya penerapan demokrasi di Indonesia ya, perubahan, pergerakan, bagaimana perjalanan demokrasi di Indonesia itu maksudnya dinamika ya. Kemudian mengkaji sistem dan dinamika penerapan demokrasi Pancasila di negara kita, bangsa Indonesia. Itu dia. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita. Baik, nah seperti yang Bapak sebutkan tadi, coba dulu dibaca kembali ya. Kalian pelajari dulu apa sih demokrasi Pancasila. Silakan dulu dibaca sebentar. Sebelum Bapak bahasanya, biar makin paham. Oke,
Oke, kalian sudah membaca dari halaman 30 berapa? 37 ya? Siap, ya, Pak. 45 ya. Di situ pengertian demokrasi, bagaimana klasifikasi ya pembagian demokrasi, perjalanan demokrasi. Nah, sekarang Bapak ya, tadi kalian sudah membaca, sekarang Bapak akan menjelaskan. Baik anak-anak Bapak, ayo fokus ya, semangat ya. Siap. Bapak harap semangat, ayo konsentrasi ya. Karena dengan mempelajari nanti kita bisa mengetahui apa sih demokrasi ya. Sehingga demokrasi itu sangat penting dan bisa kita terapkan dimanapun kita tinggal berada. Kan gitu kan? Baik contohnya di rumah, di sekolah, bahkan nanti di keluarga atau masyarakat kita masing-masing. Oke, perhatikan ke depan, Bapak akan menjelaskan. Baik, sistem dan dinamika demokrasi Pancasila ya. Apa sih yang dimaksud dengan demokrasi? Ini ya. Apakah arti demokrasi? Ya. Ada yang bisa? Seperti yang Bapak jelaskan tadi ya. Kan tadi sudah membaca kan? Nah, apa sih demokrasi? Silakan Angel. Siap. Baik Pak, mohon izin Pak Guru. Jadi arti demokrasi itu diambil dari dua kata dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Di mana demokrasi menurut Abraham adalah pemerintahan rakyat dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, mantap sekali. Tepuk tangan yuk. Ada lagi yang mau? Yang mau ya? Atau saya Pak gitu ada? Ada yang mau? Baik. Siap. Nah, itu pengertian demokrasi menurut si Angel. Sekarang coba ya, mungkin dari pengalaman kalian ya, pengalaman dari internet ya. Tadi kan si Angel. Siapa lagi yang bisa menjelaskan apa itu demokrasi? Bisa dari pengalaman kalian atau contohnya, atau bisa juga dari internet yang pengalaman kalian. Ada yang bisa? Ada? Atau Bapak tunjuk aja? Ya kan? Ada? Ya, silakan Kak. Bapak. Ya. Jadi ini menurut pengalaman saya mengenai demokrasi. Jadi menurut saya demokrasi itu ialah kebebasan atau hak kita kebebasan dalam berpendapat. Jadi di demokrasi ini tidak ada yang menghalang-halangi pendapat kita. Jadi seperti yang dibilang saudari Angel tadi, bahwa pemerintahan demokrasi itu ialah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Jadi di sini rakyat bebas berpendapat, seperti contohnya itu pemilu. Iya, rakyat bebas Berpendapat. Ya. Oke, ada lagi yang mau? Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini lagi, ya kan? Tadi kalian sudah bisa menjelaskan demokrasi ada 2 orang. Nah, ini ada di sini oknum Bapak ya. Bapak simbolon ini, ya kan? Siapa ini? Ada yang tahu? Siap, saya Pak. Ada 1, 2, 3, 4, 5.000 orang pun banyak kan? Yang mana dia? Oke. Yang paling cantik itu lah. Laki-laki kok cantik ya? Bikin ketua nggak apa-apa. Nanti lagi. Siap. Jadi yang gambar depan itu Pak Abraham Lincoln Pak. Iya. Presiden Amerika yang ke-16 Pak. Iya, Presiden Amerika ya. Siap, siap. Abraham Lincoln simbolon. Baik, ada lagi yang bisa menjelaskan, menambahkan? Ada yang mau? Tadi tunjuk tangan simbolon, silakan Nang. Karena tahu bukan Abraham Lincoln kan? Silakan Nang. Jadi Pak, beliau itu adalah Abraham Lincoln, dia Presiden Amerika. Kenapa dia sosok yang sangat visioner di eranya kala itu Pak? Iya, pas ya. Oke, mantap sekali. Oke, baik. Ada lagi? Tadi tunjuk tangan. Cincok, mau? Lalu dia Abraham Lincoln sama dia presiden dari Amerika Serikat. Iya, mantap. Pas ya semua ya, tiga-tiganya ya. Baik ya, benar. Beliau adalah Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln ya. Nah, dia mengutarakan demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan Untuk rakyat. Ya, artinya di sini nah, kalau demokrasi itu rakyat memiliki kedaulatan. Kedaulatan maksudnya kekuasaan ya. Rakyat yang berkuasa, tapi bukan rakyat yang berkuasa itu semua ya. Contohnya rakyat yang berkuasa itu lah. Contohnya Pak Jokowi ini. Kan rakyat juga kan? Yang memilih dia siapa? Rakyat. Dia bekerja untuk siapa? Rakyat. Setelah nanti dia tak jadi presiden, kembali jadi Rakyat. Dia presiden itu dia tetap rakyat kan? Nah itu maksudnya demokrasi ya, secara sederhana ya.
biar kita nggak salah paham. Rakyat. Jadi pernah Bapak ditanya anak-anak kan, berarti Pak rakyat berarti semua dong Pak presiden kan? Enggak gitu. Ya. Kita memilih kan gitu kan. Kalau semua presiden siapa yang mau dipimpin dia kan? Rakyat. Kau juga rakyat. Apa ya kan? Bahaya ya. Jadi bukan seperti itu ya. Baik. Nah, kita lanjutkan. Benar. Baik, tambah kalian. Nah, ini dia. Benar tadi yang dibilang si Angel ya. Ini dia. Demokrasi diambil dari kata demos dan kratos. Pas ya tadi ya. Ini dia. Demos artinya rakyat, kratos artinya Pemerintahan. rakyat itu demos bagus ya. Mana tahu nanti anak-anak kita sih demos ya. Demos Demani gitu ya. Demos atau kratos ya kan. Mana tahu kan bisa ya. Siapa tuh kamu? Kratos. Keras gitu kok. Demos apa? Demos ginting gitu saya kan. Dengan kata lain, demokrasi sama dengan dari rakyat Untuk rakyat dan kembali ke rakyat. Ya, ingat kalau demokrasi ini adalah di sini rakyat memiliki peranan yang sangat Penting. kebebasan di sini ya. Rakyat tidak ada yang namanya penekanan ya. Diberikan sama kita. Terserah contohnya kita mau makan, mau tidur, mau belanja, mau belajar. Itu contoh demokrasi kan? Mengutarakan pendapat itu dia maksudnya di sini ya. Oke, paham di sini? Any question? Nothing, sir. Oke, thank you. Kita lanjut. Baik. Demokrasi adalah pelembagaan. Coba dulu Bang, bacakan dulu. Demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Ya. Artinya kebebasan yang dimiliki rakyat diatur dan diarahkan oleh sebuah lembaga kekuasaan yang sumber kekuasaannya berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat dan tidak melanggar kebebasan milik orang lain. Iya. Rakyat diatur. Kebebasan itu tidak semena-mena. Harus ada. Paham ya? Kalian nanti mahasiswa mengutarakan pendapat. Kalau mahasiswa kan orang-orangnya kan kritis ya. Demo. Contohnya naik harga BBM. Kita demon. Tapi demon itu harus mempunyai Aturan. ya kan? Demon itu harus punya aturan. Jangan demon gedungnya yang dilempari. Banyak kayak gitu kan? Gedungnya dilempari, kursinya disobek. Padahal bukan salah gedungnya kan? Nah itu dia. Gak apa-apa demon. Gak apa-apa memberikan saran atau kritik, tapi harus punya aturan. Nah, diatur ya, yang sumber kekuasaannya berasal dari rakyat. Contohnya tadi presiden ya. Lembaga-lembaga negara kita kan eksekutif, Legislatif, legislatif, yudikatif. itu kan semua rakyat kan? Contohnya anggota DPR itu, anggota MPR. Yang memilih mereka siapa? Rakyat. Mereka bekerja untuk siapa? Ya rakyat. Mereka mau peraturan untuk rakyat dan tetap menjadi rakyat dan kebebasan dan tidak melanggar kebebasan milik orang lain. Ketika mereka membuat peraturan, yang harus apa? Jangan melanggar kebebasan hak orang lain. Peraturan itu harus bisa menjamin semua perlindungan hukum untuk seluruh bangsa Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah, itulah dia makna demokrasi secara singkat. Sampai di sini paham? Siap, paham, Pak. Paham ya? Kalau ada yang bertanya, nggak apa-apa. Jangan malu-malu ya. Pura-pura paham gitu. Ditanya. Kadang itu kayak gitu kan. Semangatlah Bapak mengajar. Ini dulu, di belakang. Namanya si Jody. Ini dulu ya. Ini. Ditanya, coba lagi. Nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjutkan. Baik, jenis demokrasi ya. Nah, jadi perhatikan demokrasi ini tuh, nah, hampir sebagian di seluruh dunia menggunakan sistem demokrasi. Karena demokrasi dengan bersifat positif ya. Itu dia. Jadi perhatikan ke depan. Jadi kalau dulu sebelum demokrasi ini banyak negara-negara menggunakan sistem kerajaan ya. Iya kan? Siap ya, Pak. Kan ada sampai sekarang kerajaan kan? Inggris, Pak. Contohnya opung bapak baru meninggal. Ya. Ratu Elizabeth. Kursi puluh itu. Gitu kan? Iya. Itu salah satu. Contohnya negara Prancis itu kerajaan ya. Sekarang seperti kita Republik. Nah, jadi dulu banyak ya sebelum sekarang ini menggunakan sistem demokrasi. Negara-negara menggunakan yang namanya ini sistem yang namanya monarki ya. Tahu ini monarki? Apa itu monarki? Pernah nggak dengar ini monarki? Siap, pernah Pak. Pernah ya? Monarki. Nah, ini dia.
Ini contohnya kerajaan mono ya. Mono artinya satu, dipimpin oleh satu orang. Bisa raja, bisa ratu ya. Ini bersifat Kerajaan. di mana raja di sini berkuasa bertindak untuk kepentingan Rakyat. Tapi lama kelamaan karena dia memiliki kekuasaan itu, dia bersifat namanya tirani. Nah ini dia apa itu otoriter. Orang dia raja kan suka-sukanya kan. Pak. Contohnya itu di Prancis, Raja Louis itu. Dia raja ya. Dan istrinya Maria Antonia ya. Rakyat dipaksa bayar pajak, mereka bertindak-tindak semena-mena, bermegah-megah. Tirani, orang dia raja. Kuasa kayak gitu manusia. Karena dia lagi posisinya di atas, bertindak semena-mena. Itulah dia. Makanya ada tirani. Nah, karena ada tirani muncullah kaum-kaum bangsawan. Ya, kaum bangsawan itu ya menggugat ini, ya kan? Seperti Raja Louis itu, dipenggal kepalanya, ditangkap kepala itu, dipenggal kepalanya, jilet namanya, dipenggal, diselanjangi, itu dia. Nah, ini nggak setuju lagi karena raja bertindak tirani, muncullah namanya aristokrasi ya, aristokrasi ini apa Pak? Ini bangsawan, dia alih gitu, ya, dia alih dari raja tadi. Tapi bangsawan ini namanya bangsawan ya. Contohnya ini menteri-menteri kan, dan nggak bagus lagi ini caranya. Nah, aristokrasi juga gagal, sehingga muncullah oligarki. Nah, ini beberapa, kan beberapa ya, kelompok orang. Ini tadi kan bangsawan, ini kelompok orang, beberapa orang berontak dari sini lagi. Gagal lagi, muncullah yang kita pakai sekarang itu namanya demokrasi. Di sini demokrasi kenapa? Rakyat. Nggak benar kau bilang kita kan. Nggak benar. Itulah demokrasi. Ya, gitu dia. Ini kan bangsawan kan, ini kelompok kan, sama-sama juga. Ini raja tadi. Sehingga rakyat berontak seperti Raja Louis itu. Ditangkap rajanya, ditangkap, disiksa. Juga kita kembali ke pemerintahan kita, nggak cocok lagi kerajaan republik gitu. Makanya banyak negara-negara di dunia menggunakan sistem demokrasi. Itulah sejarah. Kalau dulu banyak kerajaan, banyak, termasuk Indonesia. Dulu juga kita kerajaan ya. Iya, Pak. Macam Pahit ada kan? Sebagai negara bangsa Indonesia kan? Sriwijaya. Oke, kita lanjut. Nah, itu dia perjalanan sistem demokrasi. Nah, perhatikan. Nah, jenis-jenis demokrasi itu ada 3 ya. Secara umum ada 3 berdasarkan titik perhatian. Titik perhatian ya, titik yang perhatian ya. Pernah nggak perhatian seseorang sama kalian? Mama. Perhatian kalian? Ya Pak. Mama. Mama enak lagi ya. Iya. Atau di kelas ini ada yang perhatian sama Munang? Iya. Ada ya, Bapak ya. Iya. Tiap malam kita selalu kirim WA ya. Belajar maksudnya. Jangan cemburu ketua ya. Kemungkinan berdasarkan ideologi 2 kehendak rakyat. Oke, berdasarkan titik perhatian. Ada yang bisa sebelum Bapak jelaskan? Oke, silakan. Si Ganteng mau. Jadi saya berdasarkan demokrasi berdasarkan titik perhatiannya. Pertama yaitu demokrasi formal. Formal itu yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan politik dan tidak membuang atau menghilangkan persamaan di bidang ekonominya. Lalu ada juga demokrasi material. Demokrasi material ini yaitu demokrasi yang titik beratkan disebutkan upaya untuk menghilangkan persamaan pada bidang ekonomi dan tidak mematikan di persamaan bidang politiknya. Biasanya negara-negara ini menganut itu adalah negara komunis. Lalu ada juga demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan itu yaitu demokrasi yang berasal dari demokrasi formal dan demokrasi material, yaitu mengambil keuntungan atau kebaikan dari kedua demokrasi tersebut. Terima kasih. Oke, mantap sekali ya. Tepuk tangan dulu yuk. Baik, nah. Kalau namanya titiknya ya, fokusnya ya. Baik, kalau formal itu titiknya kemana tadi? Di bidang Politik. Politik ya. Tapi dalam bidang kesenjangan ekonomi kurang diperhatikan ya. Mereka fokusnya kepada bidang politik.
Nah, contohnya ini negara-negara liberal lah ini ya. Negara-negara liberal itu liberalisme. Amerika Serikat itu adalah negara demokrasi modern yang pertama. Itu Amerika Serikat. Penggunaan titik beratnya bidang politik ini maksudnya aspirasi rakyat. Tapi dalam bidang ekonomi, kesenjangan ekonomi kurang Diperhatikan. itu dia. Mereka fokusnya ke bidang politik. Namanya politik ini menyangkut berarti tentang negara, sistem pemerintahan. Kalau ekonomi maksudnya apa di sini? Kurang diperhatikan. Makanya kalau di sana liberal ini dia sangat-sangat ketara kali tuh. Bebas namanya liberal kan, bebas kan? Mampu kau udah buat. Makanya orang-orang terkaya pun dari sana kebanyakan kan. Negara-negara liberal kan? Ya, Pak. Dia masih sanggup kau, mampu kau udah. Ini dia, juga di nanti. Itulah maksudnya kesenjangan di sini. Namanya bebas kan? Saya lagi mampu. Kita nggak seperti itu kalau Indonesia ya. Kita itu keluarga. Bedanya. Kalau mereka nggak seperti itu. Kepala diperhatikan yang namanya kesenjangan ekonomi. Makanya titiknya tadi dibilang politik. Nah, beda dengan ini demokrasi material. Kalau ini tadi negara-negara liberal ya, liberalisme ya, bebas ya. Namanya bebas. Contohnya di sini ya, persaingan bebas itu maksudnya di sini, persaingan bebas. Pernah dengar persaingan bebas? Pernah. Iya. Kepala mandang yang penting kalau mampu enggak gitu. Kalau bisa makanya itu dibilang nanti formal. Dan kemudian demokrasi material lawan katanya, kalau ini fokusnya ke bidang politik, tapi ini fokusnya ke bidang ekonomi. Menghilangkan yang namanya kesenjangan Sosial. harus setara. Kalau material gini, formal gini, kalau dia material gini, namanya materi ya. Materi itu apa itu? Benda uang ya kan? Harus setara. Mau ada pun harta di sini, mau apa itu milik negara. Semua sama. Itulah kalau komunis. Jadi kalau komunis di sini contohnya negara Korea Utara ya. Ya korup ya. Cina ya. Itu juga komunis nih. Semuanya dia oleh negara itu dia kesenjangan yang namanya ekonomi tadi setara kita semua. Jadi beda dari liberal. Namanya liberal bebas sih kan. Makanya orang-orang pakai Warren Buffett, Bill Gates, Mark juga baik dari sana semua. Orang mampu aja. Persaingan terus. Itu dia. Kalau mampu gitu. Baik, kemudian demokrasi gabungan ya kan. Ini media tak pakai kebaikan dan keburukan. Siapa negara-negara ini Pak? Termasuklah kita. Itu negara-negara non-blok ya. Non-blok kan? Kan dulu kan sebelum yang sekarang ini ya, ada namanya blok barat, blok timur. Nah, jadi ada non-blok, tidak memihak blok barat, tidak memihak Blok blok timur. Ya, demokrasi gabungan ya. Ya, yang ada blok sini, yang ada blok sini, itu yang mereka pakai. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya berdasarkan ideologi, paham ya? Ideologi ya, pemikiran, paham. Baik, ada dua. Ada yang bisa? Oke, silakan. Jadi saya akan menjelaskan tentang demokrasi berdasarkan ideologi. Yang pertama itu ada demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Jadi demokrasi konstitusional itu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri-khas pemerintahan demokrasi konstitusional ini adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang kepada rakyatnya. Kekuasaan pemerintahan ini dibatasi oleh konstitusi. Oke, stop dulu ya. Bentar. Konstitusi, apa itu konstitusi? Apa konstitusi? Hukum ya, peraturan ya, konstitusi ya. Konstitusi kita itu konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Hukum artinya di sini demokrasi dengan pembatasan Kekuasaan. Hukum mengatur itu dia di sini ya. Demokrasi konstitusi benar ya. Adanya di sini pembatasan kekuasaan itu dulu intinya. Oke, next lanjut. Nah, lalu yang kedua itu ada demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme atau komunisme. Kalau demokrasi rakyat ini menciptakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Jadi kalau tadi demokrasi konstitusional itu dia dibatasi oleh kekuasaan pemerintahan. Kalau yang demokrasi rakyat ini dia tidak mengenal kelas sosial, berarti sama semua
sama semua Pak. Jadi merakyat gitu dasarnya. Oke, masih yang paham ya? Itu dia. Oke, demokrasi rakyat. Namanya rakyat ya kan? Jadi apa di sini? Ini kata kuncinya rakyat. Ini Konstitusi. konstitusi itu hukum kan? Ya. Peraturan kan? Sedangkan di sini rakyat berarti kita kan? Baik, jadi demokrasi rakyat ini paham yang mana Karl Marx katanya kan? Marxisme itu namanya ya. Jadi tidak mengenal yang namanya kelas. Kelas. Ada kelas sosial. Maksudnya kelas sosial itu apa itu, Pak? Hah? Kelas sosial ya. Jadi gini, kelas sosial itu seperti ini contohnya ya. Gini ya. Jadi ada kelas sosial ada 3. Kalau ada istilahnya kasta juga ya. Ada namanya kelas atas ya. Ya, kelas menengah dan kelas bawah. Itu dia. Kelas atas itu contohnya bapak ya. Orang kaya coy. Ya kan? Ya, punya Pajero itu 25, 30, dapat besiar 100, sawit 1000 hektar. Ya kan? Kulkas bapak aja 25 pintu. Kemudian kelas menengah, ya. Jadi kelas menengah, contohnya ini pejabat-pejabat bisa ya, guru atau orang-orangnya ekonominya cukup kan. Kemudian kelas bawah, seperti kalian. Iya. Bukan gitu ya, jangan tersinggung ya. Belum marah dia kan. Udah mau keluar mau dikimbi, ya kan? Ya, Naruto ya. Jadi kalau dia di sini demokrasi rakyat nggak ada seperti ini. Semua setara. Nggak ada seperti ini. Kalau dia namanya ada kasta ya. Masih ada ya. Nggak ada seperti itu. Demokrasi rakyat nggak gitu. Setara kita. Itu dia. Di sini yang berkuasa tetap di sini apa? Pemerintah. Ini komunis bisa ya. Makanya tadi bilang ada kan Marxisme dan Komunisme. Kalau komunis itu nak di sini peran pemerintah di situ sangat-sangat menonjol ya, sangat tinggi ya. Beda dengan demokrasi konstitusional, tidak boleh dicampur-campuri oleh negara pemerintah rakyat. Itu dia kalau konstitusional ya. Kenapa? Negara itu sudah apa pembatasan kekuasaan. Kamu cukup di sini aja. Tapi kalau demokrasi rakyat, campur tangan pemerintah di sini sangat tinggi yang kuat ya. Itu dia. Karena apa? Untuk kita tadi melanggar ini, nggak boleh seperti ini. Dari berlawanan sebenarnya. Ini konstitusional mengarahkan ke liberalisme. Paham ya? Berarti kan? Kalau dia demokrasi modern, mirip ke demokrasi Rakyat. Itu dia agak mirip. Itu dia. Jadi komunisme itu di dunia ini kan ada 3 ideologi. Komunisme. Liberalisme dan kita ya Demokrasi. Pancasila ya. Nanti kita bahas apa sih Pancasila gitu. Jadi itulah dia perbedaan demokrasi rakyat sama konstitusional. Paham di sini? Siap, Paham Pak. ya? Baik. Kemudian selanjutnya kehendak rakyat. Demokrasi langsung, perwakilan dan referendum. Baik, ada yang bisa di sini? Oke, silakan. Nah. Jadi klasifikasi demokrasi rakyat berdasarkan kehendak rakyat itu ada 3. Yang pertama demokrasi langsung, yang kedua demokrasi perwakilan, yang ketiga demokrasi referendum. Yang pertama demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah jenis demokrasi yang melibatkan warga negara dalam pengambilan keputusan secara mutlak dalam kebijaksanaan pemerintah. Sedangkan demokrasi perwakilan yaitu jenis demokrasi yang didasarkan pada prinsip sedikit orang yang dipilih untuk mewakili sekelompok orang yang lebih banyak. Kebalikan dari demokrasi langsung. Yang terakhir yaitu demokrasi referendum, yaitu sistem demokrasi di mana semua warga negara dilibatkan dalam memilih para wakil mereka di parlemen. Contoh negara yang menganut demokrasi referendum adalah negara Swiss. Yang dari saya, terima kasih. Iya, bisa ya? Oke. Paham? Baik, Ada Pak. pertanyaan? Baik. Langsung itu namanya langsung ya. Contohnya pilihan kita kelas. Kan langsung kan? Langsung ya, pemilihan ketua kelas. Langsung sudah kita voting kan, tunjuk tangan itu dia langsung. Jadi demokrasi langsung yang pertama adalah negara kota. Ini kan demokrasi ini kan negara yang menggunakan istilah penggunaan demokrasi pertama itu ada di Yunani ya,
Makanya istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Jadi ada dua kota, ada namanya kota Athena ya. Athena dan Sparta. Yang ini berlawanan. Athena inilah menggunakan sistem yang namanya demokrasi langsung. Nah, ini demokrasi langsung apabila artinya jumlah anggotanya atau penduduknya kecil, nah ya. Itu dia. Jadi langsung mereka memilih siapa raja kita. Udah langsung tunjuk tangan gitu. Gak mungkin pemilihan ketua kelas 5.000 orang. Susah ya. Itu kelas. Tapi kalau di sini langsung karena jumlah anggotanya penduduknya sangat kecil, itu dia makanya langsung. Contohnya pemilihan ketua kelas. Nah, demokrasi perwakilan contohnya kita ini memilih presiden. Kan ada kan? Anggota DPR. Perwakilan kan? Kalau dulu mungkin kalian belum lahir ya. Dulu memilih pemilihan itu ya di gedung MPR sana. Memilih presiden. Kalau sekarang kan rakyat kan? Itu dia. 2004 lah pertama kita pemilihan pertama langsung. Iya, kalau dulu di gedung MPR sana mereka yang memilih. Yang memilih siapa anggota DPR tadi? Itu dia. DPR saya memilih ya kita tetap rakyat. Nah itu dia. Jadi perwakilan. Itu dia. Jadi dipilih siapa menang karena banyak dia ya. Makanya dibuat dia zona wilayah ya. Contohnya untuk misalnya si A wilayah Simalungun, si Antar. Oke, kalau misalnya yang milih dia, itu dia. Jadi itu namanya demokrasi perwakilan. Referendum tadi apa referendum? Referendum itu apa ini? Melibatkan rakyat dengan cara apa ini? Contohnya ini telur listrik. Bebaskan diri. Tapi dipilih dulu. Kalian pengen kembali tetap jadi Indonesia atau keluar, kan? Itu dia referendum. Jadi datanglah mereka kebanyakan memilih memisahkan diri bangsa Indonesia. Itu namanya referendum ya. Nah itu dia. Baik, itulah kehendak rakyat. Sini rakyat tetap. Karena rakyat ini kan kirim rakyat kan? Rakyat kan? Rakyat. Nah itu dia. Kan ini pejabat. Kalau ini tadi itu dia contohnya memisahkan kekuasaan ya. Negara ya. Ayo siapa yang pengen gabung atau enggak? Siapa yang setuju ini? Nah itu dia di sini. Contohnya referendum. Paham di sini? Paham Pak. Adalah Timor Leste. Baik kita lanjutkan. Oke, nah prinsip-prinsip demokrasi harus ada prinsipnya ya. Dalam demokrasi dalam kehidupan sehari harus ada aturannya, ada caranya. Baik, yang pertama prinsipnya adalah perhatikan ke depan. Baik, ini dia. Ada yang kurang paham? Tanya. Kedaulatan rakyat, kekuasaan rakyat yang paling berkuasa ya. Kebebasan di sini ya demokrasi, kedaulatan rakyat yang berkuasa, rakyat yang memimpin. Itu dia. Baik. Di sini ada yang kurang paham? Ada? Ada di sini? Baik, yang mana? Baik, pluralisme itu keanekaragaman, mengakui yang namanya keanekaragaman, kelebihan, keagungan. Di sini. Pluralisme sosial, mengakui namanya contohnya sosial itu kita itu terdiri suku, agama, bahasa, ya kan? Menerima kelebihan, kekurangan itulah pluralisme, ya kan? Itu dia. Ada suku ini, ada agama ini, kita akui dia dan kita saling menghormati. Itulah demokrasi. Bukan hanya kita akui, oke ada, tapi pluralisme di sini lebih tinggi dia kedudukannya. Bukan hanya tingkat mengakui, tapi kita lebih menghormati dia ya, melakukan demokrasi ini melalui tindakan. Itu dia. Kemudian contohnya ini ekonomi, politik. Contohnya politik, proses politik. Menang si A, nggak terima saya. Itu bukan pluralisme namanya. Menerima kelemahan kita, menerima kekalahan kita. Bapak ini kemarin mencalon jadi bupati Simalungun sama Sinju. Siapa bupati Simalungun sekarang? Siapa yang Rio. Bapak kan? Rio Simbolon. Kan saya bupati. Sinju nggak terima coy. Nggak terima dia. Sinjo. Itu bukan pluralisme politik namanya Sinjo ya. Bertobat ya Sinjo ya. Jadi pluralisme politik itu ya menerima itu politik karena politik itu dalam bidang pemerintahan. Ini juga ekonomi, ya boleh cemburu, perdagangan. Jangan karena tiba-tiba seseorang kaya udah miara itu santet gitu kan. Lebih ngepet katanya. Enggak gitu ya. Jadi itulah pluralisme. Mengakui ya. Baik, ada lagi? Yang mana nang?
Itu Pak, di situ kan ada Bapak tulis persamaan di depan hukum. Maksud dari persamaannya itu apa Pak? Persamaan ya di depan hukum. Di depan gini ya. Di depan hukum gini. Ya, setara ya. Tidak memandang jenis kelamin, suku, agama, bahasa, adat istiadat. Semua kita setara. Jangan karena sukuku ini, agamaku ini. Makanya kan hukum itu kemarin kita kan belajar tentang HAM kan, hukum itu lambangnya kan apa itu? Timbangan. Iya kan? Setara kan? Nggak boleh gini kan? Iya, harus setara. Itulah persamaan di dalam hukum itu. Contohnya kasus yang sekarang ini. Sambo. Sambo. Jangan karena dia nggak dipropam, dia nggak ditangkap, dia nggak boleh diselidiki. Harus sama kan? Itu dia. Itu maksudnya persamaan di dalam hukum ya. Ketika sama-sama melanggar peraturan atau hukum, tetap dia mendapatkan sanksi atau hukum. Itu dia. Ya. Oke. Ada lagi? Baik. Oke, bisa ini ya. Baik, pemilihan yang bebas dan jurdil ya, jujur dan Adil. Jaminan HAM pas harus ada. Kemudian, nah, bagaimana dengan negara kita berdasarkan ideologi ya? Nah, tadi kita membahas ada demokrasi liberalisme, ada komunisme. Nah, bagaimana dengan negara kita? Bangsa Indonesia. Merah putih ya, itu dia ya. Nah, ada di sini lambang negara kita apa? Garuda. Pancasila. Nah, ideologi kita adalah demokrasi. Demokrasi apa? Demokrasi Pancasila. Iya, demokrasi Pancasila. Apa sih Pak demokrasi Pancasila gitu ya? Iya, apa sih itu? Perhatikan. Apa sebenarnya menjadi karakter sifat perhatikan ini demokrasi Pancasila? Setiap versi yang kita bilang ini ya, selalu kita bilang Pancasila. Pancasila ini salah satu pilar bangsa kan? Ya kan? 4 pilar bangsa ya kan? Salah satunya apa? Pancasila ya. Apa sih Pancasila itu kan? Sebagai dasar negara. Karakter utama apa sebenarnya menjadi karakter sifat demokrasi Pancasila? Yang pertama apa di situ? Perhatikan. Karakter utama demokrasi Pancasila adalah sila keempat. Bukan semua sila ya. Yang sila keempat. Ada yang ingat apa sila keempat? Kerakyatan. Rakyat yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pas ya, benar ya, itu dia. Nah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan katakan demokrasi Pancasila mengandung 3 karakter. Yang pertama apa? Kerakyatan. Permusyawaratan. Kebijaksanaan. Bapak pernah berpesta yang bukan hanya pesta ya, kalian juga pernah seperti itu. Ketika ada masalah, ada pergumulan, tapi kalau kita musyawarahkan dengan baik-baik, aman kan? Iya kan? Itu maksudnya di sini ya, musyawarah itu ya. Kalau rakyat jelas ya. Tapi di sini baru musyawarah mufakat kita. Dia. Kemudian kita kelas. Ketika kalian pengen ke sini kemarin, kenapa nggak di kampung aja pas sekolah? Ketika liburan nanti kalian pengen jalan-jalan, harus musyawarah kan? Siap ya Pak. Gak boleh suka-suka kan? Itulah musyawarah itu. Nah, dalam musyawarah itu harus ada hikmat, jadi hikmat. Ya kan? Ngomong pun berhikmat, musyawarah pun berhikmat. Jangan salah satu musyawarah tapi lempang batu. Musyawarah ya. Itu kan pemilihan anggota DPRD itu kan musyawarah kan? Hukum itu kan juga musyawarah kan? Sebelum diundang-undang sama kita, mereka anggota DPRD itu musyawarah dulu. Tapi musyawarah itu harus hikmat kebijaksanaan. Maksudnya apa? Jangan dibuat peraturan hanya untuk kepentingan orang tertentu. Harus bisa melindungi kepentingan seluruh rakyat bangsa Indonesia. Hikmat kebijaksanaan itu. Musyawarah kita memilih ketua kelas, nggak boleh juga ribut. Harus berhikmat. Jangan kau paksakan kehendakmu. Itu maksudnya hikmat kebijaksanaan. Makanya ada 3. Yang pertama kerakyatan, yang kedua musyawarah, yang ketiga kebijaksanaan. Paham ya? Jadi itulah dia inti daripada demokrasi Pancasila. Nah, sesuai yang Bapak jelaskan tadi, bagaimana perjalanan demokrasi Pancasila di negara kita? Ya, mulai bangsa Indonesia merdeka sampai sekarang ada perjalanannya. Nah, naik turun dia seperti ini. Kenapa bisa seperti itu? Nah, perhatikan ke depannya. Masih fokus? Siap. Semangat? Siap. Goyang-goyang dulu badannya. Iya, ya.
Ya, nanti yang aktif nanti Bapak kasihkan mobil Pajero, ya kan? Amin. Sama mobil Fortuner. Oke, baik. Nah, oke ini dulu ya. Prinsip demokrasi Pancasila ini dah perhatikan. Ketuhanan yang Maha Esa harus sesuai dengan peraturan. Sini pertama ya. Ya, Pak. Menghormati Tuhan. rule of law, apa? Peraturan Hukum. persamaan dalam harus seperti dia hukum yang mengatur. Pemisahan kekuasaan jelas. Legislatif, yudikatif, ada lagi eksekutif. Jelas ya. Tak boleh semua perangkap. Contohnya kedua, dia yang bendahara, dia yang absen, dia yang piket, dia yang rambin, dia yang upacara sendiri, bahaya. Bahaya ya. Harus ada tugas tupoksi masing-masing ya. Jadi harus kerjasama kan? Jangan pula bendahara tapi ngatur kelas. Bendahara cukuplah Sitio Kevin. Apa Sitio Kevin? Mewah. Ya. Ayo ruang kas. Ya. Baik, di sini ada pertanyaan, prinsipnya? Ada? Baik, tidak ada ya. Oke, kita lanjut ya, pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah. Baik, otonomi daerah maksudnya ada kabupaten, ada kan? Ada camat, ada provinsi itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, perkembangan demokrasi di Indonesia bagaimana Pak? Oke. Nah, sekarang ini ya, perkembangan demokrasi Indonesia itu ada ini ya, demokrasi parlementer, liberal, terpimpin dan Pancasila. Nah, perhatikan ke depan. Nah, demokrasi parlementer dan demokrasi liberal ini agak mirip. Di sini bangsa kita pergantian pemimpinnya menggunakan sistem demokrasi parlementer itu bahwa negara kita dipimpin Perdana Menteri. Di sini demokrasi kita kenapa bisa seperti ini? Karena waktu itu negara kita masih dalam keadaan baru merdeka ya. Fokus utama mereka di sini nggak seperti sekarang untuk kepentingan pribadi, tapi di sini untuk kepentingan rakyat. Di sini berganti kabinet ya, kabinet. Itu kabinet. Jawa. Ya. Baik. Nah, di sini apalagi demokrasi parlementer. Kemudian demokrasi liberal. Nah, demokrasi liberal di sini kita pemilu pertama langsung ya pada tahun 1955 dengan diikuti oleh 30 partai. Nah, itu dia di sini demokrasi parlementer dan liberal. Kemudian di sini demokrasi terpimpin. Nah, ini Orde Lama. Nah, Pak, kenapa bisa seperti ini, Pak? Ini, nah, karena di sini apa ya? Ini demokrasi terpimpin ini maksudnya ini sini yang berperan adalah Pak Soekarno. Ada penyelewengan yang dibuat demokrasi terpimpin. Dia menganggap presiden seumur hidup. Demokrasi terpimpin ini bahkan membubarkan apa? Anggota DPR. Tidak boleh dibubarkan anggota DPR. Itu penyelewengan ya, Naya. Pak Jokowi nggak boleh membubarkan anggota DPR. Itu penyelewengan. Pak Soekarno melakukan itu waktu itu. Itu dia. Karena apa di sini demokrasi liberal itu seperti itu sudah bebas. Di sini partai-partai hanya mementingkan keputusan pribadi. Soekarno begitu. Nah, kemudian demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila ini dimulai ketika 19 di sini Pak Soekarno, di sini Pak Soeharto 32 tahun. Nah, di sini kita fokus ke demokrasi Pancasila, tapi tetap ada penyelewengannya, ada pelanggaran-pelanggaran gitu. Contohnya di sini ya, nggak seperti sekarang kebebasan pers itu sangat dibatasi, demonstrasi nggak bisa gitu dia. Di sini Pancasila ini di atas, tapi dalam aplikasinya kurang. Itu demokrasi Pancasila di sini. Yang namanya demo kurang, kebebasan pers kurang gitu. Sehingga apa? Muncullah mahasiswa. Itulah 98. Reformasi itulah yang kita pakai sekarang. Apa Pak yang kita pakai sekarang? Contohnya inilah kebebasan pers. Ada kan? Memang dulu adanya kebebasan pers, tapi tidak seperti sekarang. Nah, itu dia. Desentralisasi. Mungkin nggak ada istilah desentralisasi. Desentralisasi itu mengurangi beban pemerintah pusat. Desentralisasi kan lawan katanya sentralisasi. Sentral di pusat, desen di daerah. Dulu semua yang mengatur. Salah satu tuntutannya demokrasi di sini adalah ini reformasi, desentralisasi, penegakan HAM. Contohnya lah yang kita dapatkan sekarang, yang kita alami dalam demokrasi Pancasila sekarang. Enak nggak sekarang ini? Enak kan? Coba. Kalau dulu nggak seperti ini, mengkritik pemerintah bahaya. Iya.
Kalau kita bahas kemarin kasus-kasus pelanggaran HAM ya kan? Ya, Pak. Munir ada kan? Ada, Pak. Iya, mengkritik pemerintah bisa bahaya gitu. Bahkan ada yang dipenjara, dibedel, bahkan dibilang sekarang enggak. Cuman ingat demokrasi itu harus sesuai Aturan. Tidak boleh juga mengkritik tapi menghina kan? Nah, kalian nanti kan seperti itu. Jadi mahasiswa pun bisa mengkritik, tapi harus sesuai Peraturan. Baik, sampai di sini paham? Baik, oke kita lanjut. Baik, sampai di sini paham? Baik. Siap, Pak. Ada pertanyaan? Siap ya, baik. Sekarang Bapak akan membagikan tugas sama kalian. Nah, oke bisa ya? Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan dengan model presentasi. Nah, sekarang kalian perhatikan ke depan. Nah, ini dia ya. Nah, Bapak perhatikan. Ini Bapak satu udah ya, literasinya sudah. Tadi Bapak sudah membaca kan? Yang kedua ini mintalah setiap peserta didik. Nah, jadi gini nak, Bapak akan membagikan kertas sama kalian, ya. Kita sudah melakukan presentasi. Sekarang tugas kalian adalah membuat pertanyaan dengan model pembelajaran kita. Everyone is teacher here. Artinya kalian akan berperan sebagai guru. Pak, gurunya bagaimana Pak? Kalian akan Bapak suruh apa? Satu, mengamati, ya kan? Yang kedua, membuat soal. Nanti soal yang kalian akan buat, tuliskan di sini. Paham? Siapa, Satu Pak? saja ya. Satu saja. Nah, kita buat di sini. Nanti kita kumpulkan kembali, baru kita acak, baru dibagikan kembali. Silakan kalian jawab soal dari temanmu. Setelah kalian sudah paham soalnya, sudah bisa menjawab, maju ke depan ya. Siapa yang nanti yang mau atau siapa atau Bapak tunjuk nanti bisa? Siap, bisa, Oke, Pak. paham? Baik. Bapak bagikan ya. Oke. Coba sambil dibagikan ya, Mak. Sana ya. Bagikan aja gini ya. Kurang? Dapat semua? Siap. Oke. Dapat? Oke, ada yang kurang? Pas? Baik, silakan. Silakan kalian buat soal ya. Soal aja ya. Soal tidak usah kamu jawab. Kalian Bapak suruh membuat soal. Berpikir kritis ya. Tentang materi kita, demokrasi. Siapa yang sudah siap? Oke, coba Bapak kumpul ya. Oke. Baik, ada lagi. Silakan Nang, sampai dikumpulkan dari situ ya. Oke. Iya. Oke. Coba.
Ada lagi? Ada lagi? Saudara, sambil buka sini. Oke. Oke, thank you. Baik, semua sudah kumpul ya. Sekarang Bapak acak ya. Sebentar lagi Bapak kembalikan kembali. Nah, soal yang kalian dapat, silakan dipikirkan jawabannya ya. Nanti setelah itu silakan jawab. Jadi di sini kalian berperan sebagai guru menjawab. Nah, itu dia ya. Coba Bapak mulai dari sini. Oke. Iya. Ini kupon ya, ini tiket mau naik ke bulan. Kita mau keliling dua rangka dari ya. Oke. Silakan dipikirkan jawabannya. Siapa yang belum? Iya. Ini karcis. Ada? Dapat? Oke. Dapat? Belum. Oke. Sini nah. Oke. Baik, silakan. Bisa dari buku ya, bisa dari penjelasannya yang Bapak jelaskan tadi. Silakan. Nanti maju ke depan aja kan? Ke depannya. Jadi menjelaskan, mempresentasikan apa soal. Dibacakan soalnya ya. Dibacakan. Setelah itu, kalau ada nanti tanggapan dari temannya bisa ya.
Sudah? Bisa? Bisa? Sudah? Semua bisa? Sudah bisa menjawab soalnya? Oke. Yang pertama, siapa yang malu dulu? Wah, banyak kali ya. Ada lagi? Semua ya berpaci ya. Oke, ya karena abang tadi yang pertama, silakan bang. Baca soalnya ya, jawab ya. Oke, silakan. Baik, di sini ada pertanyaan dari saudara-saudari itu lewat data mayoritas negara maju menggunakan sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Coba beritahu mengapa demokrasi memiliki nilai penting dalam sebagai pilihan terbaik pemerintahan. Jadi demokrasi itu melindungi kepentingan rakyat, yang dimana itu kekuasaan yang sesungguhnya itu berasal dari rakyat itu sendiri. Jadi demokrasi ini dapat diwujudkan melalui pemilu. Oke, baik, tepuk tangan. Baik, ada lagi? Pilih dulu bang. Oke, silakan Nam. Dari situ aja ya, keras ya. Sini guru, kemana guru ya? Menjelaskan. Baik, izin Bapak Guru, izinkan saya menjawab pertanyaan dari saudara-saudara sekalian. Jadi sini saya mendapatkan pertanyaan, apakah di dalam lingkungan berkeluarga juga terjadi demokrasi? Nah, jadi saya menanggapi pertanyaan ini tentu saja iya. Nah, di mana dalam keanggotaan berkeluarga ini terdiri dari ayah, ibu, serta anak-anaknya. Nah, jadi jika di dalam rumah ini untuk mencapai suatu keputusan, contohnya itu untuk membeli barang secara bersama gitu, pasti akan ada hak yang diberikan oleh orang tua kita juga untuk berpendapat kepada anak-anaknya seperti itu. Pasti akan ditanya kepada anak, kepada suami maupun kepada istri. Jadi di dalam lingkungan berkeluarga ini juga terdapat persamaan hak dari setiap keluarga dalam keluarga ini dalam berpendapat untuk mengambil keputusan di suatu keluarga. Nah, contohnya jika nggak dikasih hak kayak gitu untuk ke anak atau ke suami atau ke istri kayak gitu, pasti nanti terjadi perselisihan atau konflik dalam rumah tangga itu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa di lingkungan keluarga juga terjadi demokrasi yang baik. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih. Oke, mantap. Baik. Iya. Tak pilih. Siap, saudari Amoy, Pak. Amoy, silakan Amoy. Angel ya. Oke, silakan. Baik, saudara-saudari, dari soal yang saya dapat itu apa contoh demokrasi yang dilakukan di sekolah? Nah, kita ini kan siswa, tinggal di sekolah, belajar di sekolah. Pasti kita juga penasaran, kita belajar demokrasi. Jadi kita itu juga harus tahu demokrasi apa yang terjadi di sekolah. Menurut saya demokrasi yang terjadi di sekolah adalah pemilihan ketua OSIS. Nah, bayangkan, coba ketua OSIS itu dipilih secara random atau dipilih langsung dari pihak kepala sekolah. Contohnya, kau jadi ketua OSIS tanpa ada voting dari kita. Bagaimana perasaan kita? Sedih kan? Apalagi kalau yang dipilih itu nggak sesuai, atau dia malah makan gaji buta gitu kan, nggak kerja, tahunya hanya jabatan aja ya kan, PW, posisi enak. Nah, jadi demokrasi yang terjadi di sekolah kita, contohnya kan kemarin kita melakukan pemilihan OSIS. Nah, jadi perlunya voting dari siswa, itu adalah salah satu demokrasi. Nah, demokrasi yang dilakukan di sekolah, itulah voting kita itu kan salah satu demokrasi kan. Kita bebas memilih siapa. Jangan pula nanti calon ketua OSISnya disogok gitu kan. Yang nanti kasih 5.000. Nah, nanti itu namanya enggak demokrasi ya, itu namanya pemaksaan atau apa namanya? Kampanye. Iya, kampanye. Jadi demokrasi yang terjadi di sekolah itu adalah pemilihan ketua OSIS atau di kelas juga, pemilihan perangkat kelas, pemilihan ketua kelas dan lain-lain. Jadi perlunya demokrasi
demokrasi juga perlu dilaksanakan di sekolah. Sekian dari saya, terima kasih. Baik. Ya, silakan Nang. Boleh jadi kita nangis kan? Sisihkan dia. Ya, sekolah gitu. Baik, silakan. Jadi saya mendapatkan pertanyaan dari saudara-saudari yaitu jelaskan penerapan sistem demokrasi pada kehidupan sehari-hari. Nah, kalau tadi kan udah ada sistem demokrasi di keluarga sama di sekolah, itu juga udah termasuk kehidupan sehari-hari. Tapi untuk lebih jelasnya itu contohnya itu kayak pemilu. Walaupun kita ini belum pernah mengadakan pemilu, tapi tahu lah kan kayak mana pemilu, sama aja kayak contohnya kayak tadi malam di asrama kita lagi mengadakan pemilihan panitia Natal. Nah, di situ kan kita mengadakan voting siapa yang menjadi ketua, siapa yang menjadi wakil, siapa yang menjadi bendahara, sekretaris, itu termasuk dalam pemilu juga. Terus ada juga yang namanya musyawarah mufakat. Contohnya dalam kelas ini kita itu mau membeli taplak meja lah kan. Jadi kita musyawarah, ini uangnya dari kas atau uangnya kita kumpul, warnanya apa, dibeli di mana. Terus kita mendapatkan mufakat, yaitu uangnya itu dari uang kas, warnanya itu warna hitam dan dibeli di contohnya di Siantar. Itulah contoh dari penerapan sistem demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Baik, tepuk tangan. Ada lagi? Oke, duluan. Apa dia cinta? Ya, silakan. Ini soal apa ya? Tebak-tebakan. Jadi pertanyaan yang saya dapat itu adalah bagaimana cara untuk menerapkan budaya demokrasi. Nah, yaitu ada 4 cara. Yang pertama, musyawarah mufakat. Yaitu seperti saat kita berorganisasi, kita pasti sering kan untuk bermusyawarah, seperti mengeluarkan pendapat. Nah, inilah yang disebut dengan hak yang sama, yaitu kebebasan kita dalam berpendapat. Contohnya, kalau dia misalnya mempunyai kelainan pada mulutnya kan kayak cacat kan, kau nggak boleh berpendapat, kau itu cacat gitu, nggak boleh gitu. Jadi saat musyawarah ini haknya itu sama, semua bebas mengeluarkan pendapat, tapi nggak semua pendapat itu bisa diterima, harus ada yang baik, ada yang negatif juga kan. Jadi itulah musyawarah itu, kita harus menyatukan pendapat kita tetapi bebas untuk berpendapat. Yang kedua, gotong royong. Pasti di kampung kita atau di tempat kita tinggal itu pasti kan sering kayak ada acara 17 Agustus, mau menyambut Natal atau Tahun Baru, pasti kan kampung kita tuh jorok gitu kan. Nah, ayolah semua kita gotong royong, kita bersihkan dulu kampung kita ini. Nah, disitulah kita, sementang dia kaya kan 7 hektar tanahnya, monggo sebut kau apa, gotong royong. Kau kaya, nggak boleh nanti lecet tangan, nggak ada kayak gitu di kampung. Semua itu harus sama membangun lingkungan kita itu bersih, nggak ada membeda-bedakan kasta gitu. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan teman. Nah, kita sebagai siswa itu pasti kan sering membeda-bedakan teman, sementang dia anak presiden gitu kan, kawan pasti banyak gitu kan. Tapi kalau anak orang miskin dia kan nggak boleh, nggak ada miskin, nggak dibayarnya kita itu gitu. Sampai kan ada lagunya, jangan dekat-dekat denganku karena kita beda kasta gitu kan. Itu sering kan, karena gara-gara kita sering membedakan teman ini, itu makanya ada lagu itu. Makanya di kita ini nggak boleh membeda-bedakan teman, mau hitam, mau putih, mau jelek, mau cantik, mau miskin, mau kaya, mau pintar, mau bodoh, itu kita harus berteman, berbau. Bisa mau gendut, mau kurus, mau cacat, mau enggak, kita harus berteman, karena disitulah kita mendapatkan pengalaman. Karena kan nggak semua orang pengalaman itu sama. Dan yang terakhir, bebas berpendapat. Inilah yang seperti yang kembali ke pertama tadi, musyawarah, bebas berpendapat. Semua bisa mengungkapkan pendapat, tapi nggak semua bisa diterima. Jadi itu di hati kita aja, mau kita terima pendapat dia, ya bisa. Kalau enggak, ya udah. Sekian dari saya. Terima kasih. Ada lagi? Ada? Laki-laki dulu. Ada yang mau? Laki-laki? Oh iya, silakan Bang. Juga. Nanti apa nanti ya, diskriminasi gitu kan? Jadi di sini saya mendapat pertanyaan dari saudara-saudari, yaitu apa itu inti dari demokrasi? Inti dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Artinya rakyat mempunyai
kuasa penuh untuk mengelola negara, yaitu seluruh kemajuan negara itu rakyat yang di tangan rakyat, yaitu tanggung jawabnya, merupakan tanggung jawab seluruh rakyatnya. Mau negara itu maju, ya rakyatnya harus membantu atasan-atasan, yaitu pemerintahannya. Sekian, terima kasih. Baik, ada lagi? Iya, silakan Nang. Dari ujung, dari Sabang. Silakan. Nah, baik saudara-saudari. Jadi di sini saya mendapat pertanyaan, yaitu adalah tunjukkan fakta kalau unsur-unsur demokrasi telah ditemui pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi secara garis besar pertanyaan ini meminta saya untuk membuktikan bahwa pada masa awal kemerdekaan Indonesia sudah ada namanya demokrasi, itu sudah tertanam pada diri kita masing-masing. Nah, demokrasi ini bisa kita syarati dengan kesamarataan seluruh pihak. Nah, pada masa awal kemerdekaan Indonesia, kita bisa ambil contoh pada sidang PPUPKI dan PPKI. Pada sidang itu kan kita semua berkumpul menjadi satu, para panitia-panitia untuk mencanangkan bagaimana negara kita ini bisa merdeka gitu. Nah, di situ seluruh pihak itu duduk sama rata. Tidak ada misalnya yang ini bangsawan pakai kursi yang lebih tinggi lah, yang ini pakai kursi seperti inilah, tidak ada, semuanya sama rata. Mereka semua saling berkumpul menjadi satu, menyatukan pendapat, lalu mengumpulkan hasil forum. Jadi di persidangan itu semuanya sama dia statusnya, sama semua kedudukannya. Itulah menunjukkan bahwa di setiap individu warga negara Indonesia, bahkan pada masa awal kemerdekaan Indonesia sudah tertanam di jiwa-jiwa demokrasi. Oke, tepuk tangan dong. Baik, ada lagi? Silakan. Ada? Oke, silakan Nang. Ya, ini aktif ya. Ini nanti dapat permen ini kayaknya. Dikasih dulu satu ya. Kok permen ya? Mana tadi permen Bapak? Nah, yang mana Cin? Yang mana? Oke, Popiko ya. Tapi ini bukan suap ya. Baik, silakan Nang. Jadi di sini saya mendapatkan pertanyaan, yaitu apa saja pilar demokrasi di Indonesia. Nah, jadi menurut pemahaman saya ada 10 pilar demokrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang di sini itu kita mempercayai keyakinan kita masing-masing. Kita misalnya agama Muslim, Kristen, kita ini berkeyakinan pada apa yang kita yakini. Yang kedua yaitu demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga yaitu demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Bahwa demokrasi yang berkedaulatan rakyat ini, kekuasaan tertinggi ini berada di tangan kita atau berada di tangan rakyat. Yang keempat yaitu demokrasi dengan rule of law, yaitu persamaan di depan hukum semua sama. Misalnya kita di depan hukum ini tidak memandang status sosial, misalnya yang kaya lebih diutamakan daripada yang miskin gitu. Semua sama di depan hukum. Yang kelima yaitu demokrasi dengan hak asasi manusia. Maksudnya di sini kita nggak hanya menghormati hak asasi manusia orang lain, tetapi kita di sini dituntut untuk meningkatkan martabat dan derajat orang lain. Yang keenam yaitu demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Yang ketujuh yaitu demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Dan yang kesembilan yaitu demokrasi dengan otonomi daerah. Dan yang kesepuluh yaitu demokrasi dengan kemakmuran. Oke, baik, dari mana? Baik, ya. Semua ya, aktif sekali ya. Nah, jadi itu tadi soal dan kalian sudah menjawab ya. Nah, itu ada soal pertanyaan yang kalian buat dan sudah dijawab oleh teman-teman kalian. Jadi terima kasih ya. Jadi sampai di sini paham materi kita? Ada pertanyaan? Ada? Baik. Nah, sekarang kita melanjutkan pembelajaran kita. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan kan apa yang kita pelajari, gitu ya? Nah, siapa yang bisa yuk? Apa kesimpulan dari pembelajaran kita ini? Kita sudah mempelajari tentang hakikat demokrasi, sudah mempelajari penerapan demokrasi, ya kan? Sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan penutup, menyimpulkan ya, menyimpulkan apa pembelajaran kita. Harus ada ya, jangan nanti pas di sini paham, sampai di rumah lupa, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, gitu ya. Jadi harus ada kesimpulannya ya. Mari kita sama-sama menyimpulkan gitu ya. Tapi Bapak harap kalian dulu menyimpulkan apa yang kalian pelajari dari pembelajaran kita ini. Baik, silakan Tadi sudah tunjuk tangan.
Baik, jadi kesimpulan yang saya dapatkan untuk materi pembelajaran kita pada bab 2 ini mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Yang pertama, mengenai pengertian dari demokrasi. Seperti yang kita tahu, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas 2 kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan, yang dimana dapat pula diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kalau menurut Abraham Lincoln, kalau demokrasi itu artinya dari rakyat untuk rakyat dan kembali lagi ke rakyat. Nah, tadi seperti yang sudah kita pelajari lagi, kalau demokrasi itu diklasifikasikan lagi menjadi 3. Yang pertama itu berdasarkan titik perhatiannya, yaitu demokrasi formal, ada demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Selanjutnya, berdasarkan ideologinya, demokrasi dibagi menjadi 2, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat atau prostelat. Kemudian ada berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, itu dibagi menjadi demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, dan demokrasi referendum. Kemudian penerapan demokrasi di Indonesia itu sesuai dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sehingga di Indonesia itu kita menganut yang namanya sistem demokrasi Pancasila. Kemudian di Indonesia itu juga sudah beberapa kali kita mengganti sistem demokrasi. Yang pertama itu kita menganut sistem demokrasi parlementer. Yang selanjutnya kita menganut sistem demokrasi liberal. Yang selanjutnya kita menganut sistem demokrasi terpimpin. Kemudian pada masa Pak Soeharto kita menganut sistem demokrasi Pancasila. Dan yang sekarang ini mulai dari tahun 1998 sampai saat ini kita menganut yang namanya sistem demokrasi konstitusional reformasi. Sekian dari saya. Oke, tepuk tangan dulu. Ada lagi yang bisa? Oke, silakan Radu. Baik, jadi yang saya dapat simpulkan atau yang saya dapat ketahui pada pembelajaran kita pada hari ini, bahwa istilah demokrasi itu maknanya beraneka ragam. Nah, hal itu dikarenakan pandangan dan daya pikir setiap masing-masing individu yang berbeda-beda dan juga tingkat besarnya IQ-nya atau kecerdasan orang yang berbeda-beda. Nah, sehingga setiap kali pemikiran itu maknanya dapat berbeda-beda pula faktor sosial budaya dan sudut pandang pemikiran dan setiap ahli demokrasi yang berbeda-beda. Nah, salah satu pilar demokrasi adalah prinsip res politica yang membagi 3 kekuasaan politik negara, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Nah, untuk diwujudkannya 3 jenis lembaga negara yang saling lepas atau independen tersebut dan berada dalam peringkat yang sejajar atau sama lain, lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara lain dapat saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks dan balance. Nah, penerapan demokrasi di Indonesia didasari oleh sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dimulai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta menjiwai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu ya. Mantap sekali ya anak-anak Bapak ya. Ya, intinya kalau demokrasi Pancasila itu sila keempat ya. Ya kan, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kita sudah menyimpulkan bersama-sama ya bahwa memang demokrasi itu sangat penting ya, sangat positif, dimanapun kapanpun bisa kita aplikasikan ya kan. Nah, itulah saking pentingnya demokrasi. Terima kasih buat anak-anak Bapak yang sudah bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Bapak minta dulu sebelum kita akhiri, siapa yang bisa memberikan saran atau kritik gitu ya, atau pengalaman? Oh, silakan, belum siap, siapa gitu kan? Mantap. Kasih permen lagi, aktif ya, nanti aja ya. Silakan. Baik Pak, jadi di sini saya akan memberikan pengalaman belajar saya pada hari ini Pak. Jadi mulai dari les pertama tadi Pak, mulai dari awal kita mempelajari materi hari ini, jadi saya itu merasa materi hari ini dapat saya terima Pak, di mana hari ini saya merasa saya sebagai guru dan saya merasa saya sebagai siswa di sini juga. Jadi pembelajaran hari ini menurut saya tidak monoton kayak ada gitu guru kan Pak, kayak hanya dibacakan, dicatat, tapi di sini Pak bisa kayak lebih memahami karena ada kesempatan yang Bapak kasih ke kami untuk kami memahami lalu menjelaskan apa yang kami pahami kayak gitu Pak. Jadi kami gak hanya duduk diam baru pulang ngantuk di kelas, gak hanya kayak gitu.
Sekian pendapat saya. Terima kasih Baik, Pak. mantap sekali. Terima kasih. Oke ya. Baik, terima kasih. Nah, sekarang ada lagi? Ada? Oh, silakan. Masih ada ya? Baik, menurut pengalaman saya mengenai pembelajaran hari ini dengan metode everyone is teacher here. Semua di sini adalah guru. Nah, tadi ada dari pendapat saudari Dwi. Kalau menurut saya sangat senang pada metode ini karena mendorong cita-cita saya. Karena cita-cita saya itu pengen jadi guru. Oke, tepuk tangan. Jadi melalui metode pembelajaran ini saya terlatih untuk menjadi guru. Bagaimana cara menjadi guru dan bagaimana posisi guru. Saya dapat pembelajaran dari sini. Jadi saya terfokus ke situ karena cita-cita saya ingin menjadi guru. Iya. Guru PKN. Iya Pak. Oke, anak-anak Bapak. Nah, sekarang tapi kurang ya, nggak apa-apa lah ya. Karena Bapak berikan tadi karena habis tadi kan di kantin dan Bang, habis tadi ya. Baik, nah, Bapak akan memberikan permen ya. Permen ini rasa apa? Rasa nangka. Sudah makan buah, buah gitu ya. Bapak akan memberikan kepada anak Bapak ya. Oke, silakan. Iya, satu. Silakan. Oke, anak Bapak dua. Oke, tiga. Tapi enggak dibeli ya. Belum kita ambil uangnya. Oke, iya udah tadi ya. Oke. Belum. Oh, sebelum ini ya. Di belakang enggak Pak? Udah tenang aja, udah nangis si kawan ya. Ini kedua, ya kedua. Ini ini kelas. Oke. Baik, oke terima kasih anak-anak Bapak. Kita sudah mempelajari materi kita bagian A ya. Nah, sekarang pertemuan kita sudah berakhir, tapi sebelumnya untuk tugas kita minggu depan, coba dibuka halaman 41 itu PR kita ya. Nah, itu halaman 41 untuk PR kita. Tugas kalian di rumah ya. Nah, jadi Bapak harap semoga kalian tetap sehat ya. Semoga tetap sehat. Semoga juga tetap semangat dalam belajar. Nah, dari itu tugas kalian, minggu depan kita akan melanjutkan pertemuan kita kembali. Kita melanjutkan pertemuan kita di bagian B ya. Silakan kalian pelajari seperti ini, pelajari bagian B, ulang materi kita untuk minggu depan. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga kita tetap sehat. Baik, ketua, silakan. Aku Bang. Baik Pak. Mohon izin Bapak Guru, pimpinan saya kembali. Tuh, seruan. Duduk, siap, gerak. Untuk mengakhiri proses belajar mengajar kita, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik. Oke, anak-anak Bapak, sampai di dulu pertemuan kita ya. Terima kasih kita sudah belajar. Tetap semangat. Bapak akan melanjutkan aktivitas Bapak yang lain untuk masuk kelas 3 ya. Nah, silakan ditunggu gurunya untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Tepuk tangan dulu. Oke. Bapak akan tinggalkan ya. Selamat pagi. 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 Salam sejahtera.